Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang sekali menjumpai saudara dimanapun saudara saat ini berada. Saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu tema, menyala di tengah dunia. Baru-baru ini saya mendengarkan sebuah program English Speech. Saya sering mengikuti pidato-pidato orang-orang terkenal dan sekaligus belajar bahasa Inggris yang bagus untuk menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Dan saya senang sekali ada seorang artis yang sangat terkenal, namanya Anne Hathaway. Dia menyampaikan pemaparan yang sangat bagus sekali dengan bahasa Inggris yang sangat rapih, tersusun dan jelas, saudara. Tapi bukan bahasa Inggrisnya yang ingin saya sampaikan, karena memang di sana dalam program itu semuanya bagus-bagus, saudara ya. Yang ingin sampaikan adalah yang isinya, saudara. Awalnya saya sangat terkesan dengan argumentasi dia tentang pembelaan dia terhadap kaum wanita, terhadap hak-hak kaum wanita dan seterusnya. Tetapi di akhirnya saya agak kurang setuju dengan satu statement dia yang mengatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab secara moral di publik. Artinya kehidupan seseorang itu bersifat privat, dan orang tidak harus bertanggung jawab secara moral di tengah-tengah masyarakat. Ini tafsiran saya terhadap pidato dia. Saya tidak akan berterus terang tentang kontennya, tetapi maksudnya, saudara, dunia ini begitu mengecoh, saudara ya. Karena kalau saya lihat, perhatikan hidupnya dia, keluarganya itu bagus ya. Pandangan-pandangannya sangat bagus, tetapi ada satu pandangan yang saya tidak setuju secara pribadi ya. Saya tidak akan mengucapkannya di sini secara terus terang, tetapi maksudnya yang ingin digarisbawahi begini, saudara. Dunia ini sudah melenceng sedemikian rupa sehingga sesuatu yang jelas sesat, jelas tidak benar, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Nah ini, saudara ya, artinya bahwa betapa rumitnya kehidupan di dunia ini, karena kebenaran itu menjadi begitu cair dan begitu relatif, saudara ya. Dan memang setiap orang punya sudut pandang masing-masing dan argumentasi selalu ada pembelaan terhadap pandangannya, dan bagi yang menganutnya itu sangat masuk akal karena itu berhubungan dengan hak asasi manusia, masalah privasi manusia. Tetapi saudara, kalau kita memandang dunia ini dari kacamata terang, kacamata kebenaran, kacamata firman Tuhan, maka dunia ini tidak seperti yang orang-orang pada umumnya menggambarkan. Dunia ini jelas. Artinya ada dua kelompok orang di dunia ini. Yang satu adalah bagian daripada terang dan yang satu adalah bagian daripada kegelapan. Yang satu ada di dalam kerajaan Allah dan kelompok yang lainnya di luar kerajaan Allah. Ini dari sudut perspektif Kristen, dari sudut perspektif Alkitab. Nah saudara, kalau kita adalah umat Allah yang mau dipakai oleh Tuhan menyala di tengah dunia ini, kita harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang benar dan kita stand firm atau berdiri tegak di sana. Karena kalau tidak, kita akan terbawa oleh arus demikian rupa, hanyut, tenggelam, dan kemudian kita mati di sana, tersesat di sana. Kita tidak bisa menjadi suara Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Tuhan mau supaya umatnya yang dipanggil sebagai hambaku. Kalau dalam Yesaya 49 ayat 6 ada istilah hambaku, yaitu orang-orang Israel, suku-suku keturunan Yakub, umat pilihan Tuhan, umat perjanjian
yang dipilih oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dan diberi hak istimewa khusus, itu punya peranan tugas, yaitu menyala bagi dunia. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Penyataan, pewahyuan yang sangat tegas melalui Nabi Yesaya ini mengindikasikan bahwa bangsa ini punya peranan, punya tugas, punya role di tengah dunia yang sangat spesifik, yaitu menjadi terang. Kata terang dalam bahasa aslinya menunjuk kepada kebenaran yang tidak dikompromikan. Karena kalau kita berbicara tentang bangsa-bangsa, artinya plural, ada pluralitas, ada kemajemukan, ada kejamakan, ada banyak kepercayaan, ada banyak keyakinan. Dan kalau kita bicara tentang bangsa-bangsa, itu ada banyak berhala-berhala juga di dalamnya. Ada banyak ilah-ilah. Artinya ada banyak agama-agama. Artinya bahwa peranan daripada umat Tuhan di perjanjian lama itu bukan di ruang hampa, tetapi di tengah bangsa-bangsa. Dan itu tentu tidak mudah. Tetapi panggilan menjadi terang itu jelas. Karena hanya dengan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, maka Israel akan membawa pengharapan bagi bangsa-bangsa. Karena ketika Israel menjadi terang, artinya menerangi bangsa-bangsa dengan kebenaran, maka akan membawa keselamatan yang daripada Tuhan, bukan hanya bagi Israel sebagai umat Tuhan, tapi bagi bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan, sampai ke ujung bumi. Ini luar biasa, saudara ya. Perspektif perjanjian lama tentang peranan umat Tuhan sudah jelas. Dan Tuhan Yesus mengulangi hal yang sama ketika dia berkhotbah di bukit. Di hadapan banyak orang pada waktu itu, dan orang-orang yang sangat menderita karena ada dalam penjajahan secara politis kekaisaran Roma, dan dalam keadaan terbelenggu oleh kemiskinan yang sangat parah pada waktu itu. Dan mereka adalah orang-orang kecil yang mendengarkan khotbah Yesus. Tetapi Yesus tidak mengecilkan mereka walaupun dunia menganggap mereka kecil. Bangsa yang dijajah secara ekonomi juga lemah. Tidak berarti dan tidak terpandang, tetapi Tuhan mau mengangkat mereka supaya mereka tahu siapa mereka di mata Tuhan. Mereka adalah garam dunia. Mereka adalah terang dunia. Saudara, artinya bernilai dan berguna. Garam itu bernilai tinggi. Diekspor untuk menjadi bahan makanan, bahan pengawet yang penting untuk bangsa-bangsa. Mulai dari di Danau Galilea, kemudian disuplaikan ke seluruh kekaisaran Romawi. Bukan hanya ikan-ikan, tapi juga garam juga, saudara. Tetapi mereka juga dipanggil untuk menjadi terang. Peranannya jelas. Dan Tuhan menegaskan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Artinya apa, saudara? Bahwa fungsinya menjadi terang itu bisa dirasakan oleh seluruh isi rumah. Artinya dalam lingkungan yang paling kecil, oikos. Lingkungan yang paling kecil, lingkungan pengaruh yang paling kecil di rumah. Tetapi juga di depan orang, artinya ketika keluar rumah. Dan sehingga mereka melihat perbuatan baik. Karena rupanya konsep terang kebenaran itu artinya terang yang dipraktekkan. Kebenaran yang dipraktekkan oleh orang percaya. Dan sehingga orang yang melihat perbuatan-perbuatan baik orang-orang percaya, orang-orang saleh itu, kemudian mereka akan memuliakan Bapa yang di surga. Bagaimana kita menjadi terang di tengah bangsa-bangsa?
Bagaimana kita menyala di tengah dunia sehingga kita bisa mempengaruhi oikos kita, every home. Kita bisa menjangkau oikos kita, desa kita, kota kita, bangsa kita dengan kebenaran, dengan good news, dengan kabar baik. Saudara, yang pertama saudara dipanggil yaitu menjadi pendoa. Saudara yang dikasih Tuhan, ini memang panggilan untuk menjadi pendoa ini saudara. Banyak orang yang mengabaikan, mereka berpikir berdoa cukup ya untuk diri sendiri. Tapi ketika saudara dikatakan kamu adalah garam dunia, artinya saudara sangat penting di tengah dunia ini. Keberadaan saudara adalah untuk menggarami. Fungsi orang-orang percaya di bumi ini adalah menambah rasa. Kehadiran kita sebagai orang-orang percaya di bumi ini membuat bumi ini diterima oleh Tuhan. Kalau kita menjauh dari panggilan itu, keluar dari panggilan itu, kita melenceng dari panggilan itu, apa akibatnya? Allah tidak punya pilihan lain selain menghancurkan dunia ini. Jadi betapa penting panggilan saudara untuk berdoa menggarami dunia ini. Dan berikutnya saudara, garam itu juga berfungsi menahan pembusukan, proses pembusukan. Garam digunakan untuk mengawetkan daging ketika perjalanan panjang menyeberangi lautan. Jadi di sini saudara kita melihat alasan lain mengapa Kristus memposisikan umatnya di bumi ini begitu penting. Kita tidak hanya membuat bumi ini diterima oleh Tuhan, melainkan kita berperan memelihara karyanya. Karya Tuhan di bumi ini. Artinya bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh penting dan berperan penting. Saudara aku dikasih Tuhan, contohnya dalam Alkitab itu Daniel, saudara ya. Dari sejak muda dia sampai usia 80 tahun ke atas ya. Dia ada di bangsa asing. Dia sangat berguna dan berperan yang luar biasa. Ia setia sebagai wakil Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia mengubah bangsa-bangsa. Sehingga bangsa-bangsa mengenal kebenaran, bangsa-bangsa mengenal terang yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali ternyata bahwa panggilan untuk berdoa itu ada kaitannya dengan fungsi kita dan kedudukan kita. Yaitu kita adalah garam dan terang dunia yang dipanggil di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, untuk sebuah misi ini, yaitu menyala bagi dunia, itu dibutuhkan yang namanya penyerahan total. Penyerahan total, kebergantungan yang penuh. Artinya kita dipanggil untuk menyerahkan hidup kita di atas altar doa. Saudara, seorang profesor namanya Hillesby, dia pernah mengatakan begini saudara. Doa merupakan perantara misterius dan mampu dalam analisa terakhir. Hal ini dipakai untuk memberi pengaruh besar dan sempurna yang hanya oleh mereka yang merasa tidak berdaya. Ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak sanggup, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika kita merasa nothing, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi kita masuk dalam doa totalitas, penyerahan penuh, itulah kekuatan Tuhan dinyatakan di sana. Karena Tuhan bukan mencari orang-orang yang hebat, Tuhan mencari orang-orang seperti saudara dan saya yang mau berserah total, berserah penuh. Menyala bagi Tuhan, kuncinya adalah berserah total, berserah penuh. Menyala bagi Tuhan yang kedua adalah karena kita memiliki visi yang khusus. Seorang muda namanya Yesaya, ketika matinya Raja Uzia, Yesaya melihat Tuhan duduk di tahta yang menjulang tinggi. Visi itu penting sekali saudara. Melihat, memiliki visi tentang Allah itu penting sekali. Kita akan menyala bagi Tuhan, menyala di tengah dunia ini karena kita punya visi tentang Allah yang maha kudus, yang maha tinggi. Yang tadi di awal saya ceritakan ada seorang yang sangat saya kagumi, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Tetapi konten isinya
Yang terakhir, saudara, bagian awal-awalnya bagus semua. Yang terakhir saya tidak setuju. Karena dia mengkompromikan suatu kebenaran yang jelas tentang siapa itu wanita dan pria menurut Alkitab. Dia mengkompromikan, sehingga bagi saya itu menghampiri seluruh pidatonya itu menjadi pidato yang buruk dalam pandangan saya. Karena apa? Karena dia tidak punya visi tentang Allah yang kudus. Visi tentang Allah yang maha tinggi, yang adalah hakim dan raja. Dan aku dikasih Tuhan, saya berdoa supaya saudara punya visi untuk Tuhan. Visi untuk Allah di tengah dunia ini. Visi ke atas. Ya, saya melihat Allah. Tetapi saudara-saudara juga perlu memiliki visi ke dalam. Kita melihat diri kita siapa. Visi ke dalam. Yesaya dia menyadari sebagai orang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Zaman sekarang, saudaraku yang kasih Tuhan, adalah zaman yang melenceng. Zaman yang memburuk dan membusuk. Kenapa? Karena dosa menguasai manusia secara total. Bejat total, buruk secara total, gelap secara total. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini bukan hanya dalam pribadi tapi dalam keluarga, di dalam masyarakat, tengah bangsa dan kota. Keburukan itu nyata. Kebobrokan itu nyata. Kita lihat setiap hari. Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu melihatnya sebagai sebuah kenyataan. Inilah manusia, inilah diri kita. Kita ini orang yang bobrok, yang buruk, yang najis, yang kotor. Seperti kain lampin yang kotor dan tidak layak. Saudara kasih Tuhan, ya saya melihat ke dalam dirinya, dia berdosa. Dia membutuhkan namanya api yang memurnikan. Api yang menyucikan. Api yang menyembuhkan. Api yang membakar. Api yang membuat dia suci kembali. Dan itu hanya api dari surga. Api dari atas, saudara. Api dari Tuhan saja. The fire of God. Dimurnikan oleh api Tuhan. Dinyalakan oleh api Tuhan. Dia melihat dirinya sendiri dan dia disembuhkan. Dan baru dia bisa melihat visi keluar. Melihat orang-orang lain. Melihat keluarganya. Melihat masyarakatnya. Dan dia mau pergi dengan kasih. Pergi dengan belas kasihan. Dia mau pergi dengan kuasa yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Dan Yesaya menjadi penyampai kebenaran. Penyampai terang. Di tengah-tengah bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa umat Yehuda, tapi secara internasional. Dia adalah nabi internasional. Nabi yang bersifat universal. Yang melihat bahwa dunia membutuhkan firman Allah. Dunia membutuhkan sinar terang ilahi. Dan saudara, ketika Yesaya sudah menyala, Daniel sudah menyala, hidup saya dan saudara sudah menyala, umat Tuhan hari ini menyala, maka dunia akan disuplai dengan terang. Dunia akan disuplai dengan kebenaran. Dan tidak ada kompromi. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin apa yang saya sampaikan, saudara menganggap ini sangat keras. Dan saudara melihat bahwa kenyataannya banyak kemunafikan di mana-mana. Bahkan di lembaga-lembaga yang terhormat. Seperti lembaga gereja, lembaga agama, lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga hukum. Saudara, ini adalah kenyataan. Tetapi mari kita berperkara kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dipanggil oleh Tuhan untuk menyala bagi dunia. Supaya dunia diselamatkan dari kehancuran total, dari kebinasaan total, supaya dunia dibawa kembali secara utuh, tidak membusuk, meluruh dan habis dan binasa, tapi dunia dipulihkan kepada rancangan Tuhan yang mula-mula, yaitu dunia yang berdamai dengan Allah, dunia yang hidup dalam kebenaran. Dan saudara, itulah misi yang Tuhan berikan
bagi saya dan saudara untuk menyala tengah dunia, menyatakan kebenaran tanpa kompromi. Tuhan Yesus menguatkan saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Amin.